Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vidi Adrian Widianata, NIM 2018-3108113. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis rasio keuangan dan rasio likuiditas. Nah, pertama saya akan menjelaskan pengertian analisis rasio keuangan. Menurut Harvarindo, rasio adalah satu angka yang dibandingkan dengan angka lainnya sebagai suatu hubungan. Nah, menurut Jonathan Golin, rasio itu adalah suatu angka yang digambarkan dalam suatu pola yang dibandingkan dengan pola lainnya serta dinyatakan dalam persentase. Nah, sedangkan keuangan adalah sesuatu yang berhubungan dengan akuntansi, seperti pengelolaan keuangan dan laporan keuangan. Jadi, rasio keuangan adalah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Di sini menurut James Carter Van Home dikutip dari Kashmir pada tahun 2008. Nah, setelah mengetahui pengertian rasio keuangan, kita akan mencari tahu pengertian analisis itu sendiri. Nah, analisis merupakan suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji secara lebih lanjut. Analisis juga dapat disebut sebagai proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang lebih dalam dan menyatu dengan yang lainnya. Jadi, analisis rasio keuangan adalah proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dengan tujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Analisis ini juga digunakan untuk memberi gambaran umum informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, analisis rasio keuangan digunakan oleh dua pengguna utama, yakni investor dan manajemen. Investor menggunakan rasio keuangan untuk melihat apakah perusahaan itu investasi yang bagus atau tidak. Dengan membandingkan rasio keuangan antar perusahaan dan antar industri, investor dapat menentukan investasi mana yang paling baik. Sedangkan manajemen menggunakan rasio keuangan untuk menentukan seberapa baik kinerja perusahaan untuk mengevaluasi kemana perusahaan dapat memperbaiki diri. Misalnya, jika perusahaan memiliki margin kotor yang rendah, manajer akan mengevaluasi bagaimana meningkatkan margin kotor mereka. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Dalam rasio likuiditas, analisis dapat dilakukan dengan menggunakan tiga rasio, yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas atas aktiva lancar. Nah, yang pertama ada rasio lancar atau current ratio, di mana rasio ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang akan segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Apabila rasio lancar 1:1 atau 100%, berarti bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua utang lancar. Jadi dikatakan sehat jika rasionya berada di atas 1 atau di atas 100%. Artinya, aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang rasio cepat atau quick ratio atau acid test ratio, di mana ini adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid mampu menutupi utang lancar. Semakin besar rasio, maka semakin baik. Angka rasio ini tidak harus 100% atau 1:1. Namun jika mendekati 100%, itu sudah dikatakan sehat. Kemudian yang ketiga ada cash ratio atau rasio kas atas aktiva lancar, di mana di sini membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan utang lancar. Kas yang dimaksud adalah uang perusahaan yang disimpan di kantor dan di bank dalam bentuk rekening koran. Sedangkan harta setara kas atau near cash adalah harta lancar yang dengan mudah dan cepat dapat diuangkan kembali, dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara yang menjadi domisili perusahaan bersangkutan.
Rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas plus setara kas dibandingkan dengan total aktiva lancar. Semakin besar rasionya maka semakin baik, sama seperti quick ratio, tidak harus mencapai 100% untuk dikatakan perusahaan tersebut sehat berdasarkan rasio ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dusudi Apriatin dengan NIM 2018-3010803. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang pada saat perusahaan mengalami likuiditas atau dibubarkan. Ada 3 jenis rasio solvabilitas. Yang pertama adalah rasio hutang atas modal. Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara jumlah hutang dengan jumlah modal, di mana untuk mengetahui seberapa besar modal yang digunakan untuk jaminan hutang. Semakin tinggi rasio ini, baik bagi pihak kreditur akan semakin merugikan karena akan semakin tinggi resiko kegagalan dalam pelunasan hutang. Rumus dari rasio ini adalah total hutang dibagi dengan modal. Kemudian ada debt service ratio. Rasio ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi beban tetapnya, termasuk angsuran pokok pinjaman. Rumus dari rasio ini adalah laba bersih ditambah bunga ditambah penyusutan ditambah beban non-kas dibagi pembayaran bunga dan pinjaman. Yang ketiga, ada rasio hutang atas aktiva. Adalah rasio yang digunakan untuk memperlihatkan atau mengukur perbandingan antara jumlah hutang dengan jumlah aktiva. Semakin besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang dan seberapa besar hutang perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan aktiva dari aktiva perusahaan. Jika rasio menunjukkan nilai yang tinggi, artinya pendanaan dengan hutang semakin banyak, maka akan semakin sulit perusahaan untuk mendapatkan tambahan. Kemudian selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan pengukuran tertentu. Ada beberapa jenis rasio profitabilitas. Yang pertama ada margin laba, di mana rasio ini digunakan untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Semakin tinggi margin laba, maka semakin baik operasi suatu perusahaan. Yang kedua ada asset turnover, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari asetnya dengan membandingkan penjualan bersih dengan total aset. Semakin cepat aset perusahaan berputar, maka semakin besar pendapatan perusahaan tersebut. Yang ketiga ada return on investment, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi sebuah investasi dengan membandingkan laba bersih dengan rata-rata modal. Kemudian yang keempat ada return on total asset, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penggunaan seluruh sumber daya atau aset yang dimiliki. Semakin tinggi atau baik rasio ini akan menandakan semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Demikian pula sebaliknya, rasio ini dapat dihitung dengan membagi laba bersih dan rata-rata aset. Kemudian yang selanjutnya ada basic earning power. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak.
dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan seluruh investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik efektivitas dan efisien pengelolaan seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian untuk menghitung rasio ini dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak dengan total aktiva. Yang selanjutnya ada earning per share. Rasio ini digunakan untuk menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Manajemen perusahaan, pemegang saham biasa, dan calon pemegang saham sangat memperhatikan rasio ini karena menjadi indikator keberhasilan suatu perusahaan. Rasio ini dapat dihitung dengan membagi laba bagian saham bersangkutan dengan jumlah saham. Yang terakhir ada contribution margin. Rasio ini adalah rasio total margin kontribusi terhadap total penjualan. Rasio ini dapat digunakan untuk membuat estimasi yang cepat mengenai pengaruh dari total penjualan terhadap laba operasi bersih. Rasio ini sangat berguna dalam analisis break-even point. Rasio ini dapat dihitung dengan membagi laba kotor dengan penjualan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Prasetyo Dinugro, NIM 2018 310825. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio leverage. Rasio leverage adalah rasio keuangan yang menunjukkan tingkat utang yang telah dikeluarkan oleh suatu badan usaha atau bisnis. Rasio leverage dapat dipahami sebagai rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang jangka panjangnya. Utang jangka panjang itu sendiri dimana sebagai kewajiban atau utang yang waktu jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Rasio leverage membandingkan antara total beban utang perusahaan terhadap aset atau ekuitasnya. Artinya, rasio ini menunjukkan seberapa banyak aset perusahaan yang dimiliki oleh para pemegang saham dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh para kreditur atau pemberi utangnya. Suatu perusahaan dikatakan memiliki tingkat leverage yang tinggi apabila jumlah aset yang dimiliki perusahaan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah aset krediturnya. Secara umum, rasio leverage berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dan memenuhi kewajiban keuangannya baik dalam jangka pendek maupun panjang. Rasio ini juga digunakan untuk mengetahui komposisi modal yang bersumber dari utang atau pinjaman. Dalam menganalisis keuangan perusahaan, rasio leverage memiliki peranan penting, sebab rasio ini dapat menginformasikan sumber dana yang digunakan untuk membiayai operasional atau kegiatan bisnis perusahaan dari modal sendiri atau utang. Selain itu, perusahaan juga dapat mengevaluasi kemampuannya dalam melunasi utang-utangnya saat jatuh tempo. Rasio leverage penting untuk menganalisis tingkat utang yang dimiliki perusahaan. Rasio ini tak hanya memberikan manfaat secara internal, yakni manajemen perusahaan saja, tapi juga pihak eksternal yaitu investor dan kreditur. Bagi manajemen perusahaan, rasio leverage digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba yang digunakan untuk membayar utang baik dalam jangka pendek maupun panjang. Rasio leverage bagi investor bermanfaat dalam menganalisis keuangan perusahaan lebih lanjut sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada perusahaan terkait. Sementara bagi kreditur, rasio leverage digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pemberian pinjaman. Rumus dari rasio leverage ini adalah utang dibagi modal dikali 100%. Selanjutnya adalah capital adequacy ratio atau bisa disebut CAR. Adalah rasio kecukupan modal yang berguna untuk menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi bank. Capital adequacy ratio menunjukkan sejauh mana bank mengandung risiko yang ikut dibiayai oleh dana masyarakat. Semakin tinggi capital adequacy ratio, maka bank semakin menanggung risiko dari setiap kredit atau aset produktif yang berisiko. Jika nilai capital adequacy ratio tinggi, maka bank dapat membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Peningkatan capital adequacy ratio dapat meningkatkan keamanan nasabah yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kepercayaan nasabah pada bank, yang kemudian dapat berdampak positif pada peningkatan profitabilitas bank.
Rumusnya dari capital adequacy ratio adalah stockholder equity dibagi total risk affected asset atau ATMR. Selanjutnya adalah capital formation. Capital formation adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan akumulasi modal bersih selama periode akuntansi untuk negara tertentu. Yang dimaksud dengan penambahan barang modal seperti peralatan, perkakas, aset transportasi, dan listrik. Negara membutuhkan barang modal untuk menggantikan barang lama yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Jika suatu negara tidak dapat mengganti barang modal saat mencapai akhir masa manfaatnya, produksinya menurun. Umumnya, semakin tinggi pembentukan modal suatu perekonomian, semakin cepat perekonomian dapat menumbuhkan pendapatan agregatnya. Rumus dari capital formation ini adalah laba bersih dividen yang dibayar dibagi rata-rata modal pemilik. Untuk selanjutnya saya akan bahas tentang rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai efisiensi atau efektivitas perusahaan dalam pemanfaatan semua sumber daya atau aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Rasio aktivitas merupakan salah satu macam-macam rasio yang melakukan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada semua aset yang dimiliki sehingga fungsi akuntansi keuangan bisa berjalan dengan baik. Beberapa rasio berguna untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mengelola aset jangka pendek, sedangkan yang lainnya untuk menilai pemanfaatan aset jangka panjang. Perhitungan rasio aktivitas hanya membutuhkan operasi aritmatika untuk membandingkan beberapa akun di neraca keuangan dan laporan laba rugi. Selain memperbandingkannya secara historis, kita seharusnya membandingkan rasio yang sama dengan beberapa perusahaan pembanding atau rata-rata industri. Itu berguna untuk mengambil kesimpulan yang lebih objektif. Selain itu, kita juga perlu melihat beberapa rasio atau data lainnya untuk memberikan wawasan yang lebih dalam. Jenis-jenis rasio aktivitas. Yang pertama adalah inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio merupakan sebuah rasio efisiensi yang menunjukkan seberapa efektif dari persediaan yang dapat dikelola dengan membandingkan harga pokok penjualan dalam persediaan rata-rata untuk suatu periode. Rasio ini digunakan untuk mengukur rata-rata dari persediaan yang diputar selama suatu periode. Artinya, rasio ini mengukur beberapa kali perusahaan menjual total persediaan rata-rata sepanjang tahun. Rasio ini akan jadi sebuah indikator yang baik dalam menentukan nilai kualitas persediaan dan pembelian yang efektif dalam manajemen persediaan. Di dalam rasio ini terdapat dua komponen penting. Pertama, pembelian barang untuk persediaan, dan yang kedua adalah penjualan. Apabila jumlah barang yang dibeli banyak sehingga menyebabkan jumlah dari persediaannya meningkat, maka perusahaan harus menjual dalam jumlah yang besar untuk mengoptimalkan kinerja dari perputaran persediaannya. Jika tidak, maka akan timbul biaya-biaya penyimpangan persediaan dan biaya penanganan persediaan lainnya. Agar persediaan dapat berputar secara lebih efektif, penjualan harus sesuai dengan pembelian barang. Itulah mengapa sebabnya mereka yang mengelola pembelian harus sejalan dengan mereka yang mengelola penjualan. Rumus dari inventory turnover ratio adalah harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan barang. Dan untuk menghitung rata-rata persediaan barang, rumusnya adalah persediaan awal tambah persediaan akhir dibagi 2. Yang kedua adalah receivable turnover. Receivable turnover adalah suatu angka yang menunjukkan berapa kali suatu perusahaan melakukan tagihan atas piutangnya pada suatu periode tertentu. Angka ini diperoleh berdasarkan hubungan antara saldo piutang rata-rata dengan penjualan kredit. Receivable turnover bagi perusahaan sangatlah penting untuk diketahui karena makin tinggi perputaran piutang, maka piutang yang dapat ditagih oleh perusahaan makin banyak, sehingga akan memperkecil adanya piutang yang tidak tertagih dan memperlancar arus kas. Selain itu, dengan adanya receivable turnover, maka akan dapat diketahui bagaimana kinerja bagian marketing dalam mencari pelanggan yang potensial membeli akan tapi juga potensial membayar piutangnya. Rumus dari receivable turnover adalah penjualan kredit bersih dibagi rata-rata piutang. Receivable turnover dapat dikonversi dengan rumus yaitu 360 hari dibagi rasio receivable turnover. Yang ketiga adalah Vicase turnover ratio. Vicase turnover ratio adalah rasio aktivitas yang mengukur seberapa efektif dan efisien perusahaan menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio ini menunjukkan produktivitas aset tetap dalam menghasilkan pendapatan. Perusahaan yang memiliki rasio perputaran
aset tetap yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu untuk mengelola aset tetapnya secara efisien dan efektif. Aset tetap sangat penting untuk diperhitungkan karena aset tetap ini merupakan komponen terbesar dari total aset perusahaan. Rumus dari fixed asset turnover ratio adalah penjualan dibagi aset tetap bersih. Yang keempat adalah total asset turnover ratio. Total asset turnover ratio adalah rasio aktivitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari total asetnya dengan membandingkan penjualan bersih dengan total aset rata-rata. Sedangkan pengertian putaran aset menurut Kamus Bank Indonesia adalah rasio untuk mengukur kemampuan aset perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Makin cepat aset perusahaan berputar, makin besar pendapatan perusahaan tersebut. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dapat menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rumus dari total asset turnover ratio adalah penjualan dibagi total aset. Yang kelima adalah periode penagihan piutang. Periode penagihan piutang adalah mengukur jumlah hari yang dibutuhkan rata-rata untuk menagih piutang dan wesel tagih. Yang diukur adalah membagi 360 hari dengan rasio perputaran piutang. Rumusnya adalah rata-rata piutang dibagi penjualan per hari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Desi Arianti Risma Mawandi, NIM 2018310816. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang rasio pertumbuhan atau growth. Nah, rasio pertumbuhan adalah suatu perhitungan investasi yang mengukur nilai saham berdasarkan pendapatan saat ini dan potensi pertumbuhan perusahaan di masa depan. Dengan kata lain, rasio ini adalah yang digunakan oleh para investor untuk menghitung apakah saham di atas atau di bawah harga dengan mempertimbangkan pendapatan saat ini. Nah, dengan tingkat pertumbuhan yang akan dicapai oleh perusahaan pada masa yang akan datang. Tingkat pertumbuhan yang semakin cepat mengindikasikan bahwa perusahaan sedang mengadakan ekspansi. Kegagalan yang disebabkan oleh ekspansi akan meningkatkan beban perusahaan karena perusahaan harus menutup pengembalian beban ekspansi. Lalu ada laba per saham atau earning per share. Nah, laba per saham adalah rasio prospek pasar yang mengukur jumlah laba bersih perusahaan yang diperoleh per lembar saham yang beredar. Dengan kata lain, ini adalah jumlah uang yang akan diterima investor di setiap lembar saham jika semua laba dibagikan ke saham yang beredar pada akhir periode. Laba per saham juga merupakan indikator yang menunjukkan seberapa menguntungkan perusahaan di mata para pemegang saham. Jadi, laba per saham perusahaan yang lebih besar dapat dibandingkan dengan laba per saham perusahaan yang lebih kecil. Jelas, perhitungan ini juga dipengaruhi oleh berapa banyak saham yang diedarkan perusahaan. Dengan demikian, ada pertimbangan di mana perusahaan yang lebih besar harus membagi pendapatannya di antara banyak saham lain yang beredar. Nah, formulasi laba per saham itu IPS tahun ini dikurang IPS tahun lalu dibagi IPS tahun lalu. Lalu ada kenaikan penjualan, rumusnya yaitu penjualan tahun ini dikurang penjualan tahun lalu dibagi penjualan tahun lalu. Lalu selanjutnya ada dividen per share. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham tersebut atas keuntungan yang diperoleh perusahaan. Jadi simpelnya, dividen ini diberikan oleh emiten kepada pemegang saham manakala emiten tersebut memperoleh keuntungan yang cukup. Nah, dividen per saham atau dividen per share yang disingkat dengan DPS adalah dividen yang dibayarkan per saham dari saham perusahaan. Dengan demikian, dividen per saham atau DPS ini dapat dihitungkan dengan cara membagikan dividen perusahaan dengan jumlah total lembar saham yang beredar. Rumus kenaikan dividen per share yaitu DPS tahun ini dikurang DPS tahun lalu dibagi DPS tahun lalu. Lalu selanjutnya itu ada penilaian pasar atau market based ratio. Nah, rasio ini merupakan rasio yang lazim dan yang khusus dipergunakan di pasar modal yang menggambarkan situasi atau keadaan perusahaan di pasar modal. Tidak berarti rasio lainnya tidak dipakai. Yang pertama itu ada price earning ratio. Price earning ratio atau biasa disingkat dengan PER adalah rasio harga pasar per saham terhadap laba bersih per saham. Rasio price to earning ini adalah rasio valuasi harga per saham perusahaan saat ini dibandingkan dengan laba bersih per sahamnya.
Terus price to earning ratio ini merupakan rasio yang sering digunakan untuk mengevaluasi investasi prospektif. Jadi formula price earning ratio ini adalah harga pasar saham dibagi laba bersih. Lalu market to book value ratio. Market to book ratio adalah nilai pasar ekuitas perusahaan dibagi dengan nilai buku dari ekuitasnya. Nilai pasar ekuitas perusahaan diperoleh dengan cara mengkalikan harga pasar saham per lembar dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Nilai buku ekuitas diperoleh dari total ekuitas dikurangi dengan saham preferen yang ada di laporan posisi keuangan. Market to book ratio merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara nilai atau harga pasar saham terhadap nilai buku perusahaan yang diperoleh dari selisih antara nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dengan nilai kewajiban. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuriko, NIM 2018-310-818. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rasio produktivitas. Yang pertama yaitu rasio produktivitas sendiri itu adalah perbandingan di antara output dan input yang dihasilkan di dalam sebuah perusahaan. Nah, biasanya untuk meningkatkan sebuah produktivitas itu biasanya ada banyak hal. Itu biasanya ada mungkin kayak pelatihan, ada kayak dari lingkungan kerjanya sendiri, juga ada peralatannya, terus biasanya konsep-konsep positif itu juga ada banyak. Nah, untuk rasio produktivitas sendiri itu lebih ke perhitungannya. Kalau misalnya yang tadi itu untuk lebih ke secara teknis. Itu biasanya kan secara teknis kan biasanya ada kayak kita pakai mungkin ada kayak training gitu, orang-orang sering kayak outbound keluar. Nah, kalau misalnya ada motivasi karyawan juga, dan juga biasanya kalau misalnya ada dalam suatu organisasi itu juga pasti ada namanya komunikasi, biasanya antara pemimpin sama atau leadernya di situ sama para bawahan atau karyawannya. Nah, yang kita bahas di sini adalah rasionya, yaitu perhitungannya biasanya digunakan dalam para manajer itu untuk menilai gitu biasanya ya. Seperti yang bisa kalian lihat di sini di slide itu ada beberapa rasio-rasio yang digunakan pada saat kita penghitungan di perusahaan. Yang pertama, Anda bisa melihat di situ ada rasio karyawan atas penjualan. Nah, yang di situ ada nilai pasar saham dibagi dengan nilai buku. Nah, untuk ini biasanya itu digunakan untuk kita lihat gimana sih peran karyawan di sini tuh apakah sangat berpengaruh terhadap rasio karyawan atas penjualan di perusahaan ini gitu. Jadi penjualan simpelnya itu kayak karyawan ini tuh berpengaruh gak sih dalam penjualan yang ada di perusahaan ini gitulah. Kalau menurut pendapat saya sih seperti itu. Lalu di sini ada rasio biaya per karyawan. Ini biasanya untuk total biayanya semua dibagi jumlah karyawan. Nah, ini biasanya digunakan untuk melihat berapa sih biaya yang kita keluarkan untuk setiap karyawan yang bekerja di perusahaan kita gitu. Nah, terus ada rasio penjualan terhadap space ruangan. Nah, ini ada yang biasanya jarang sih kita tahu gitu ya, jumlah penjualan bersih dibagi untuk jumlah space per meter kubik. Nah, ini maksudnya jumlah berapa ya barang yang berjual dibagi sama luasnya ruangan itu gitu, yang biasanya mungkin buat kita jual gitu. Terus selanjutnya ada yang namanya rasio laba terhadap karyawan. Jumlah laba bersih dibagi jumlah karyawan. Berapa sih rasionya kalau misalnya kita bagi dengan jumlah karyawan gitu. Kalau misalnya jumlah laba bersih semuanya terus kita bagi laba bersih yang udah dihitung, yang termasuk laba kotor juga, itu sudah benar-benar bersih, terus dibagi dengan jumlah karyawannya itu tuh berapa sih? Berapa yang bisa kita lihat di situ. Dan terakhir ada rasio laba terhadap cabang, yaitu total laba bersihnya dibagi dengan jumlah cabang. Nah, itu kita bisa tahu per cabang itu kira-kira itu rata-ratanya berapa gitu loh. Nah, menurut pengetahuan saya seperti itu sih. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.